Sehingga ini juga menjadi pukulan bagi ahlul kita bahwa Allah mengembalikan kepada kiblat yang pertama. Ya, setelah mereka mengira bahwa Islam itu cuma mengekor, ya, intinya mereka ke Baitul Maqdis, gitu ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ya, membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam setiap syariat itu, dalam peristiwa-peristiwa Nabi itu ada namanya tasliyah. Ya, tasliyah itu menghibur. Salah satunya ini Nabi cemas di bulan lalu, di bulan Rajab, Isra dan itu bedanya kita dengan Nabi. Jadi kalau Nabi cemas, kemudian sedang sedih, Allah kasih rihlah, Allah kasih satu peristiwa yang luar biasa ke langit, ya, pakai buraq. Ya, kalau kita lebih sedih, ya, paling cuma jalan-jalan, ya, ya, menghilangkan kepenatan. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ada tasliyah. Kemudian memberikan perasaan dan izah dengan celaan hinaan orang munafik. Jadi dulu orang munafik yang Yahudi itu bersekongkol. Ya, di mana ada Yahudi, di situ ada munafik. Ya, karena salah satu sifat Yahudi adalah mereka mengolok-olok umat Islam dan nabinya, dan kemudian ini sama dengan orang munafik. Menetapkan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama, ya, di Madinah maksudnya, ya. Ini kiblat pertama. Agar kita bisa menjaga eksistensi Baitul Maqdis dari kerusakan, pertumpahan darah, dan penistaan. Terus terang, saya belum pernah ke Baitul Maqdis. Saya ingat tahun di Mesir tahun 2000 itu masih boleh. Ya. Teman saya sebagian ke Palestina, ya, minta visa dikasih. Tapi nggak lama setelah itu terjadilah namanya, ya, penyerangan atau jihad oleh warga Palestina, sehingga ditutup semua jalur Palestina. Baik, tapi saya punya teman orang Palestina. Ya, dia dari Palestina belajar di Maroko, ya, jauh-jauh. Ya. Dia bilang di Palestina itu mencegah. Biasa kalau tentara itu tiba-tiba mendobrak rumah, ya, digeledah, gitu, ya, dan ditembak, dan setiap hari dengarnya bom. Senjata dengar bising itu biasa, sampai seperti itu. Jadi tiba-tiba keluarganya diusungkan pistol, dan pistol lagi, ya, AK apa tuh namanya, senjata yang besar-besar. Makanya dia bilang dia bersyukur bisa masuk di Indonesia, itu kita harus syukuri. Kita belum pernah ibadah tiba-tiba ya ada yang menembak, gitu, ya, atau ada yang ganggu kita. Insya Allah tidak akan terjadi. Amin. Ya. Jadi kita banyak bersyukur. Ini masjid megah, ya. Insya Allah berkah, ya. Jemaahnya juga Masya Allah istiqomah banyak, ya. Kita tidak ingin masjid yang besar tapi jemaahnya cuma setengah saf. Ada juga di tempat lain yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang aminin amin sendiri dia. Ya, ini sayang. Jadi kita harus. Dulu ketika saya di Mesir, saya punya teman dari Soviet, ya. Sekarang ini lagi ucar Rusia sama Ukraina, gitu, ya. Saya masih ingat dia berumur 50, itu tahun 2001. Dia punya anak bawa ke Mesir, jadi belajar anak sama bapak. Anaknya sudah besar, tahun 16, ya, di Azhar. Dia cerita, dia manggil saya Rahmat. Kamu tahu tidak? Enggak. Dulu kami di Soviet baik. Soviet itu sekarang udah pecah. Ya dulunya sebenarnya Rusia, termasuk Ukraina kalau nggak salah, Kyrgyzstan, ya, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, ya, tapi bukan Pakistan, ya, yang bukan daerah itu. Dia bilang, waktu kami di zaman Soviet kalau nggak salah 90, ya, kalau kita
kemudian pecah lagi. Kita tidak bisa lakukan ibadah sholat itu dengan aman. Kalau ada tentara Rusia, tentara kafir ya, melihat kita sholat di rumah ini ada kaca, itu tentara masuk dan menggorok leher kita. Saya bilang, masa sih? Ya, di zaman Soviet, makanya dia senang banget setelah Soviet. Jadi setelah Soviet itu bubar ya, alhamdulillah sekarang juga Rusia banyak masjidnya ya, jadi banyak perubahan. Jadi sampai seperti itu. Nah kita, alhamdulillah ya, nggak pernah kita kejadian seperti itu, atau bahkan seperti misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat ya, dalam ruku dan sujud seringkali dilemparin dengan apa? Dengan jeroan hewan, kemudian kotoran hewan. Alhamdulillah ya, kita sekarang punya fasilitas, ada AC ya, atau kipas angin tebal karpetnya, alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Jadi ini peristiwa penting sehingga disebut bulan Nabi. Nah, kedua adalah Badil Mustalik. Jadi Badil Mustalik ini kabilah Yahudi, dan kabilah Yahudi di Madinah itu sudah beratus-ratus tahun. Ngomongnya pakai bahasa Ibrani enggak, ngomongnya pakai bahasa Arab ya. Kan sama di kita juga ya, orang Arab di Betawi ngomong Betawi, di Sunda ngomong Sunda gitu ya. Orang Cina kan juga karena sudah beratus-ratus tahun. Nah di Madinah juga demikian. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah lama ratusan tahun. Jadi mereka bahasanya sudah bahasa. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati. Jadi kalau ada yang bilang kenapa sih Yahudi sering melanggar? Ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Setiap kali bikin janji mereka ya, iya melanggar. Quran yang bilang bukan saya. Jadi kalau misalnya terjadi dilanggar, ya itu memang Quran bilang. Nah ini, jadi setelah bikin perjanjian, ternyata mereka melanggar. Apa yang mereka lakukan? Mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam ketahuan ya, ketika Rasulullah ingin melintasi jalan di lereng-lereng gunung, Jibril ngasih tahu ya, bahwa orang Yahudi di Yerusalem mereka ingin menimpakan batu gede ya, dari atas gunung. Banyak peristiwa-peristiwa lain yang yang dilakukan Yahudi sehingga mereka melanggar perjanjian yang telah ada. Baik. Jadi itu yang kedua. Dan tentunya banyak peperangan-peperangan lain. Tapi yang besarnya adalah Badil Mustalik dan terjadi di bulan Sya'ban. Nah, apalagi peristiwa besarnya, Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Memfardukan puasa sebulan sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban. Ya, jadi nggak apa? Nggak mendadak, ada jedanya dulu. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa tidak ada makhluk yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sehari sebelum Ramadan besok puasa ya. Dikasih jeda dulu sebulan nih. Tidak sedikit ulama yang menjelaskan mengapa demikian, agar ada isti'dad, persiapan. Jadi kita masuk Ramadan nanti enggak apa? Enggak kaget. Biasa makan 3 kali, 4 kali ya.
pagi makan, jam 9 snack, jam siang makan siang, jam 3 snack lagi, ya, sore makan lagi, malam sebelum tidur makan lagi. Tiba-tiba puasa, kaget. Makanya persiapan dulu, persiapannya gimana? Nah, kita jelaskan. Persiapannya dengan ibadah, dengan puasa. Itu Nabi SAW lakukan. Ya, jadi kalau kita paham sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi semakin bangga. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kemarin juga demikian. Itu salah satunya. Bagaimana Rasulullah SAW diangkat ke langit menerima wahyu, kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai dicuci kalbunya, ya, dalam hadis-hadis sahih. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meringankan ibadah umat yang tadinya 50 waktu sholat menjadi 5 waktu. Itu pun kadang sebagian kita berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Subuh kesiangan, zuhur di tempat kerja, asar siap-siap pulang, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, nggak sholat. Iya kan? Iya. Tapi kalau malam-malam Liga Champions, jam 2 bangun pak ngapain? Liga Inggris. Tapi kalau sampai tahajud berat ya. Mulanya cuma pipis doang tidur lagi. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, ya, disebutkan sesungguhnya Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, adalah seorang lelaki yang saleh. Seandainya ia bangun malam. Dalam hadis lain disebutkan apa? Merugilah orang yang bangun malam tapi tidak sholat malam. Nonton malam dia. Baik. Kemudian, nah ini juga dalam hadis Muslim ya disebutkan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Jadi bulan yang dilaporkan, diangkat, maksudnya dilaporkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering puasa Senin Kamis. Ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa kau puasa Senin Kamis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hari Senin itu adalah hari kelahiran, sedangkan hari Kamis itu adalah hari di mana amalan itu dilaporkan kepada Allah. Aku tidak ingin dilaporkan amalanku kecuali dalam keadaan puasa. Ya, jadi ini dilaporkannya amalan manusia ini di bulan Sya'ban tahunannya. Laporannya, jadi laporannya bukan kantor aja, tutup buku ya. Nah ini setiap Sya'ban dilaporkan. Nah, Nabi Muhammad SAW ingin laporannya itu ketika bulan terakhir itu dalam keadaan yang lebih baik. Ya, nah ini baik. Dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Sebetulnya Nabi itu bagaimana? Bagaimana prakteknya? Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan Ramadan lebih bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Kata Aisyah, hadisnya lengkapnya begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa kana yuftir hatta naqul la yasum. Wallahi ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi syahr. Jadi Rasul kalau lagi puasa terus, sehingga kami menganggap Rasul itu nggak pernah nggak puasa.
Tapi kalau lagi nggak puasa terus, sehingga Aisyah menganggap kayaknya Rasul ya nggak pernah puasa. Jadi kalau lagi puasa, kalau lagi off. Kemudian kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak puasanya di luar Ramadan lebih bulan Syawal. Kata Aisyah, ini sangat jelas kenapa disebut bulan Nabi. Di situ ada keistimewaan, ada tahwilul qiblah, kemudian juga pelaporan amalan, kemudian juga Rasulullah meningkatkan ibadah di bulan ini, Pak. Ya, jadi mulai sekarang kita melatih untuk puasa agar kita tidak kaget, ya. Nanti bulan Ramadan tiba-tiba lah lemes, sahur karena nanti kita 12 jam nih ya. Pokoknya saya sahur 2 piring, habis sholat subuh ngantuk, nggak sempat baca Quran, bangun-bangun subuh. Ya, di Depok sana ya, insya Allah di Cibubur enggak ya. Jam 1 udah ada takjil lah, nyari takjil sambil ngabuburit ya, sampai asar nonton TV sebentar, habis itu bukanya balas dendam. Oh, banyak banget bukanya, kan saya nggak makan dan minum 12 jam. Ya. Rasulullah SAW buka puasa itu hanya dengan 3 butir kurma. Saya juga Ustaz, 3 butir kurma, 3 gelas teh manis, 3 piring cendol, 3 gorengan, 3 lontong. Itu pas mau maghrib, ngantuk. Assalamualaikum, ayo buka. Jadi ada takjil, ada buka puasa nasi lahap lagi. Wah, pas Isya udah nggak tahu mamanya baca apa. Itu ya. Kalau tarawih bukan dicari yang paling bagus bacanya, tarawih yang paling cepat gimana sih? Masih hati. Pas sholat tarawih ngantuk pulang, nyari lagi bubur kacang hijau ya. Ini maksudnya agar kita paham bahwa puasa itu ya nanti dijelaskan mungkin oleh Ustaz. Itu menahan ya, bukan balas dendam, itu salah. Jadi kalau Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, timbangannya naik setelah Ramadan, berarti dia yang salah sistem polanya. Baik. Bahkan kata Ummu Salamah, ya ini hadis sahih juga ya dalam Abu Dawud dan lain-lainnya. Iya, Rasulullah SAW pernah bisa menyambung ya, tidak selalu, tapi Ummu Salamah pernah melihat Rasulullah itu menyambung. Jadi berapa hari? 30. Loh, bukan Nabi Muhammad SAW pernah melarang, betul. Rasulullah pernah melarang wisal. Ya, sehingga para sahabat komplain. Araka tuwasilu ya Rasulullah. Ya. Engkau melarang kami wisal, tapi engkau sendiri wisal ya Rasulullah. Bukan wisalnya, bukan hariannya, tapi sampai bulan Ramadan. Kalau Rasulullah bilang apa? Innani abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bukan seperti kalian. Lastu kahayatikum. Karena aku selalu diberi makan ya dan minum oleh Allah Tuhan. Gimana menjelaskannya ya? Ya, kata ulama ini ma'nawi ya. Bukan zahir. Ya. Kalau zahir ya di puasa kok kuat banget ya. Ya bitu rabbi yut'imuni wa yasqini. Masih uduk, lontong sayur ya enggak. Jadi Rasulullah itu dikuatkan ma'nawinya. Ya. Puasa 2 hari 48 jam. Dan ketika saya Google ini, ternyata teori ini dikembangkan oleh orang barat. Bapak Ibu juga pernah dengar namanya intermittent fasting ya. Kemudian prolonged fasting gitu kan. Dari mana? Dari wisal ini. Ya, dari puasa 48 jam walaupun mereka berbeda dengan Islam. Karena mereka masak, minum. Jadi, tapi maksudnya apa? Maksud dari puasa itu agar kita itu tidak memiliki hasrat yang besar kepada makan, itu maksud puasa. Jadi kalau kita puasa, ya kita semakin makan, nah itu berarti ada yang salah. Tadi seperti pola yang tadi ya,
dengan yang ganjil, tapi ganjilnya sampai 15. Iya. Jadi Rasulullah pernah menyambungnya. Jadi ini adalah kata ulama kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh tiru. Memang ada kekhususan Nabi ada. Ya, misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya istri lebih dari 4. Wah, itu kekhususan Nabi, sedangkan umatnya tidak boleh. Sama seperti wisal. Ya. Demikian ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang luar biasa. Nah kemudian makanya dalam ya jadi kita harus mempersiapkan dengan matang menyambut bulan Ramadan. Jadi dulu para sahabat sebulan atau bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka persiapkan. Nah, itu karena mereka tahu bahwa Nabi SAW mempersiapkan. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa ballighna Ramadan. Ya. Ada riwayat yang lebih sahih. Para tabi'in doanya gimana? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, serahkan diriku untuk Ramadan, Ramadan untuk diriku. Sampai seperti